Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, sebelum mulai kita buka dulu dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Apa itu APBN dan APBD? Nah, itu yang akan kita bahas dalam bab ini. Definisi APBN dan APBD, tujuan dan fungsi APBN, penerimaan pemerintah pusat dan daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah, dan yang terakhir kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Ini yang akan kita bahas di sini. Nah, kita langsung masuk. Yang pertama, apa itu APBN? APBN ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, sifatnya tahunan. Jadi kalau kita lihat apa sih isinya? Laporan sistematis. Sistematis itu berarti yang tersusun secara rapi, secara sistematis, memang diatur sedemikian rupa. Nah, dan terperinci. Jadi benar-benar di list terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran dan pemerintah baik negara maupun daerah. Kalau APBN berarti negara. Emang apa sih singkatan dari APBN ini? Ini adalah anggaran pendapatan belanja negara. Nah, kalau APBD tinggal ganti aja negaranya menjadi daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah kalau APBN. Nah, di sini kita lagi membahas APBN. Berarti sederhananya APBN ini isinya adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun tertentu, dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, apa landasan hukum yang mendasari adanya APBN ini? Ada diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 1. Diingat ya. Periodenya bagaimana? Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bagaimana mekanisme pengajuan APBN? Jadi agar kalian tahu seperti apa sih negara kita ini berjalan, dari mana duitnya. Pertama-tama, pemerintah di sini berarti berlaku presiden. Memang bukan Pak Jokowi langsung yang membuat APBN, tapi di bawah oleh komando beliau. Pemerintah pusat berarti kan di bawah komando presiden. Akan menyusun yang namanya RAPBN. Kalau ada R-nya, berarti R-nya ini masih rencana atau rancangan, artinya belum tentu akan dijalankan, masih rencananya. Kalau kalian aktif di OSIS yang biasa menyusun proposal dana, nah intinya masih proposalnya masih belum dijalankan. Pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengajukan RAPBN ke DPR. Nah, Kementerian Keuangan berarti dibawa oleh Bu Sri Mulyani ya. DPR akan membahas, akan mengadakan sidang untuk membahas RAPBN tersebut. Pengesahan oleh DPR, setelah dibahas, bla 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 bla, ada sidang DPR. Maka di sini ditetapkan apakah DPR akan menerima atau menolak RAPBN tersebut. Jika diterima, maka menjadilah dia APBN. Hilang R-nya, bukan rencana lagi. Dan itulah APBN yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Apabila misalkan ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu. Misalkan nih, ini kan Januari. Tapi biasanya di Januari APBN itu sudah ada. Kita umpamakanlah Januari 2020 pemerintah ingin mengajukan
RAPBN untuk periode 2020, ya kan? Nah, kalau misalkan diterima, itu akan menjadi APBN 2021. Kita punya APBN baru kalau misalkan pemerintah menerima rancangan tersebut. Tapi kalau misalkan pemerintah menolak, maka kita tetap memakai APBN tahun sebelumnya. Tetap memakai APBN 2020. Jadi kita tidak punya APBN yang baru, tetap memakai tahun lalu. Nah, bagaimana mekanisme penyusunan APBD? Kurang lebih sama, hanya orangnya saja. Kalau kita lihat dari pengertian, ini adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD setempat, yang membuat rencana pendapatan dan belanja daerah untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Prosesnya bagaimana? Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau provinsi berarti dibawahi oleh gubernur, ya kan? Kalau kota berarti camat, ya, kecamatan, camat. Wali kota ya. Oh, maaf, bukan camat ya, wali kota maksudnya. Wali kota. Kalau camat untuk ini ya, untuk kabupaten ya. Atau untuk desa, kecamatan. Nah, intinya itu, pimpinannya akan membuat atau menyusun, sekali lagi, rencana ya, rancangan RAPBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah selanjutnya diajukan ke DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan DPR. Kalau tadi APBN itu urusan pusat, berarti ke DPR, dan ini berarti ke DPRD setempat. Kalau dia pemerintah daerah tingkat 1, berarti yang mengajukan. Kalau misalkan yang mengajukan itu pemerintah daerah tingkat 1, artinya provinsi, gubernur. Berarti yang mengesahkan itu adalah DPRD tingkat 1 juga. Begitu seterusnya. Kalau nanti diajukan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten, maka di ACC oleh DPRD tingkat 2. RAPBD kemudian dibahas, bla bla bla, disidangkan. Jika APBD diterima, maka menjadilah dia APBD dengan melalui peraturan daerah, bukan undang-undang. Karena undang-undang itu untuk pusat, untuk daerah itu pimpinan daerah berhak membuat yang namanya perda atau peraturan daerah. Jika ditolak bagaimana? Sama seperti APBN, kita memakai APBD tahun lalu. Jadi seperti itu. Nah, ini dia ininya. Pemerintah daerah menyusun, diajukan ke DPR. Ini disusun dulu RAPBD 2020, diajukan ke DPRD, disidangkan. Jika diterima, menjadilah APBD 2021. New APBD, APBD yang baru. Kalau misalkan ditolak, pakai APBD tahun lalu. Tetap memakai APBD tahun 2020. Berarti dalam hal ini tidak akan ada muncul perda yang baru. Karena dia tetap memakai APBD tahun lalu. Nah, sementara ini APBD yang baru ini akan disahkan melalui peraturan daerah atau perda. Nah, apa tujuan dan fungsi APBN? Untuk apa sih disusun APBN ini? Bikin ribet aja gitu. Nah, apa tujuan dan fungsi APBN? Kita lihat
untuk apa pemerintah merencanakan keuangan 1 tahun ke depan? Ya kan? Ini kita bicara sebuah negara. Kalau tidak direncanakan sebelumnya, maka biasanya pelaksanaannya itu akan amburadul. Jadi segala sesuatu hidup kita aja itu perlu direncanakan, apalagi ini sebuah negara. Maka kita lihat apa sih tujuan dari APBN ini? Maka ini adalah sebagai pedoman. Pedoman apa ya pedoman? Hmm, yang menjadi tolak ukur nanti pemerintah menjalankan negara. Apa pedoman hidup orang Islam Al-Quran? Apa pedoman hidup Kristen ada Bible dan lain-lain. Pedoman itu berarti pegangan kita dalam melaksanakan sesuatu. Nah ini APBN ini adalah pedoman pemerintah dalam melaksanakan sebuah negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi diharapkan dengan adanya APBN ini pemerintah itu sudah tahu langkah ke depan itu seperti apa. Nah, kalau misalkan itu di luar dari prediksi pemerintah, apa yang harus dilakukan? Seperti misalkan adanya corona ini. Ini kan di luar dugaan oleh setiap orang. Nah, apa yang harus dilakukan agar tidak mengurangi atau tidak merusak keseimbangan ini? Dan seperti itu. Fungsi APBN yang pertama ada fungsi otorisasi. Otorisasi itu apa ya? Hak otorisasi, hak untuk menjalankan. Jadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dikatakan dia fungsi otorisasi. Berarti yang bersangkutan, misalkan Kementerian Kesehatan nih atau Kementerian Agama lah misalkan, aduh ini kenapa ya? Misalkan Kementerian Agama, Kemenak lah kita ya lihat ya, dikasih anggaran anggaplah ini hanya contoh ya 200 miliar dalam 1 tahun itu. Nah, 200 miliar ini Kemenak berhak menggunakan dana ini di tahun 2020 itu. Karena kita di tahun 2021. Contohnya, ini namanya hak otorisasi. Jadi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dan yang kedua, fungsi APBN yang kedua itu adalah fungsi perencanaan. Bagaimana maksudnya fungsi perencanaan? Ini supaya anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jadi pemerintah di tahun 2021 ke depan, mulai dari Januari ini, sudah tahu apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Uangnya dapat dari mana saja, dananya dikeluarkan kemana saja. Nah ini perencanaan untuk supaya tahu kegiatan 1 tahun ke depan. Fungsi distribusi. Distribusi, anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Distribusi ini artinya berarti APBN itu sesuatu yang harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Apa sesuatu yang dirasakan? Contohnya apa sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung dari APBN atau uang yang dimiliki oleh negara. Contohnya seperti subsidi. Ya kan? Nah, itu dikatakan berarti subsidi, bantuan langsung tunai, BLT, apalagi kemarin baru cair untuk guru ya kan. Nih, fungsi distribusi intinya sesuatu yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Contohnya subsidi, BLT, atau lain-lain. Dan yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Bagaimana contoh dari fungsi alokasi ini? Biasanya sih lebih ke pembangunan ya. Pembangunan jalan tol, pembangunan nah, kalau misalkan ada pertanyaan, ada sekolah yang baru dibangun. Apakah itu fungsi distribusi atau fungsi alokasi? Itu termasuk dalam fungsi alokasi. Jadi ini sebenarnya alokasi ini lebih ke pembangunan, pemborosan sumber daya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Intinya bagaimana pemerintah mengalokasikan dana itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilisasi, berarti APBN ini difungsikan untuk menstabilkan keseimbangan fundamental perekonomian. Fundamental itu berarti sesuatu yang bersifat sangat penting. Inti, penting. Diharapkan APBN ini bisa menstabilkan keuangan negara. Nah, tapi sayangnya 2020 mungkin karena corona kali ya, APBN kita minus sekitar berapa ya, 200 miliar, 800 miliar berapa ya, sekitar segitu. Ini mungkin karena kondisi corona semua negara juga bisa mengalami. Nah ini APBN, fungsi APBN yang harus kalian ketahui, tujuannya hanya satu yaitu sebagai pedoman, sementara fungsinya ada 5. Otorisasi, hak untuk menggunakan dana tersebut atau melaksanakan APBN. Fungsi perencanaan, ini berarti untuk merencanakan kegiatan ekonomi dasar pada tahun tertentu. Fungsi distribusi, intinya ini sesuatu yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi alokasi, intinya ini untuk pembangunan. Fungsi stabilisasi untuk menstabilkan perekonomian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa asumsi APBN dan penerimaan pemerintah pusat. Asumsi ini anggapan ya, kira-kira apa yang digunakan pemerintah, asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN. Yang pertama kita lihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi asumsi-asumsi ini artinya pemerintah pada saat ingin menyusun APBN, apa yang pemerintah pikirkan? Apa yang menjadi patokannya, istilahnya gitu. Yang pertama tingkat pertumbuhan ekonomi. Tentu pemerintah harus melihat pertumbuhan ekonomi kita bagus nggak. Kalau lagi nggak bagus, berarti nggak boleh jor-joran dalam mengeluarkan dana dalam APBN. Terus lihat laju inflasi. Harga-harga sedang naik atau tidak. Kalau inflasi sedang tinggi, APBN itu harus dihemat sedemikian rupa atau seperti itulah kira-kira. Nilai tukar kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Nah, ini juga mempengaruhi tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara atau SPN selama 3 bulan. Ini terkait dengan suku bunga negara yang dimiliki oleh negara. Harga minyak mentah dunia 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin ini menjadi dasar pemerintah dalam menyusun APBN. Bukan dasar sih sebenarnya, asumsi. Apa ya asumsi ya? Intinya kalau kita katakan pemerintah harus memikirkan 5 hal ini sebelum menyusun APBN. Intinya gitu. Harus memperhatikannya. Maaf, ada 6 ya. Tingkat produksi atau lifting minyak mentah negeri. Bagaimana produksi minyak mentah kita bagus atau tidak. Jadi ada 6 yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun anggaran pendapatan belanja negara. Nah, setelah kalian tahu ada 6 asumsi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, diperhatikan pemerintah dalam menyusun APBN. Sekarang kita lihat apa saja sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat. Yang pertama, pajak. Ini adalah sumber penerimaan terbesar negara dari pajak.
dan tentu pajak penghasilan. Setelah APBN ini kita akan masuk dalam bab pajak. Penerimaan pajak dalam negeri, terus penerimaan pajak perdagangan internasional. Kita lihat penerimaan pajak ini ada dua jenis, pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Apa saja pajak yang tergabung dalam pajak dalam negeri? PPH, pajak penghasilan, PPH. Kalian kalau sudah kerja nanti wajib bayar pajak. Tapi biasanya ini ada minimum gajinya. Artinya kalau kalian sudah bergaji 5 juta baru wajib bayar pajak. Kalau gajinya cuma 1,5 juta, misalkan kan kasihan jika harus disuruh bayar pajak. PPN, nah ini kalian sering nih, apalagi yang suka makan di restoran. Pajak pertambahan nilai, kalian nggak tahu ininya pasti ya. Artinya, taunya di situ tertera PPN 10%. Pertambahan nilai. Ini biasanya yang makan di restoran atau di Indomaret juga biasa kalau kita belanja suka ada ya. PBB, ini perkebunan, perhutanan, PBB pajak bumi dan bangunan. Tapi yang masuk ke pusat itu adalah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi PBB ini bisa masuk ke pusat, bisa masuk ke daerah. Yang masuk ke penerimaan pemerintah pusat hanya pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sisanya masuk ke daerah. Seperti pajak pembangunan rumah, pembangunan ini itu masuk ke daerah. Bea materai, itu bea materai. PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Mobil mewah, yang punya Lamborghini silakan bayar pajaknya. Ini untuk barang mewah, dikenai pajak. Seperti mobil-mobil mewah, motor mewah, seperti apa sih, motor, aduh lupa, ya, motor yang keren itulah pokoknya. Dan cukai juga masuk ke dalam penerimaan pajak dalam kategori dalam negeri, pajak dalam negeri. Bagaimana dengan pajak perdagangan internasional? Ini adalah bea masuk dan tarif ekspor. Berarti bea masuk ini adalah biaya yang dikenakan untuk barang impor. Nah, biaya untuk produk impor yang masuk ke Indonesia. Makanya barang impor itu kan mahal karena memang dikenai pajak oleh pemerintah. Selain dari pajak, penerimaan pemerintah pusat juga bisa dari non-pajak. Contohnya, pendapatan sumber daya alam, migas dan non-migas. Negara kita sangat kaya raya ya. Laba BUMN. Kalau yang tidak tahu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Harusnya kelas 10 kalian sudah belajar ini. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara seperti Pertamina, PLN. Seterusnya, penerimaan negara yang bukan pajak, pendapatan Badan Layanan Umum BLU. Hibah ini adalah penerimaan bantuan yang diperoleh pemerintah yang sifatnya tidak mengikat atau tidak harus dikembalikan. Bisa dikatakan ikhlas ya, percuma secara cuma-cuma gitu. Hibah diberikan dari negara lain atau bisa juga dari mana saja. Intinya pemerintah menerima bantuan yang diperoleh oleh pemerintah. Nah, 3 ini adalah sumber penerimaan pemerintah pusat, pajak, non-pajak, dan hibah. Pajak terdiri dari 2, pajak dalam negeri, kalian harus tahu apa saja itu. Ada pajak perdagangan internasional. Non-pajak, sumbernya ada 3, pendapatan sumber daya alam, bisa migas, minyak dan gas, dan non-migas. Laba dari BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum.
Seterusnya kita lihat pada APBN tahun 2019 penerimaan hibah sebesar 435 miliar. Wow, lumayan ya. Itu dari beberapa negara berarti. Sumber penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah atau disingkat PAD. Pajak daerah, apa saja pengertiannya? Ini adalah wajib yang dilakukan, iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dikelompokkan atas dua bagian, pajak yang dipungut oleh provinsi atau pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Intinya sesuai dengan tingkat pemerintah daerahnya. Pajak provinsi terdiri dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian tinggal di Bekasi, pajak motor kalian itu tidak masuk ke negara, tapi masuk ke pemerintah, maksudnya bukan nggak masuk ke pusat, tapi masuk ke pemerintah Bekasi, Jawa Barat, bukan Bekasi, Jawa Barat, ya karena provinsi ya. Bea balik nama kendaraan bermotor juga sama, masuk ke provinsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini contohnya seperti waduk, atau misalkan kalau kalian kolam pancing, intinya pajak air permukaan ini adalah kalau misalkan kalian punya usaha yang dia memanfaatkan air sungai dan dia menjadikan itu sebagai air permukaan. Intinya seperti itu, seperti kolam pancing atau waduk gitu loh, itu dikenai pajak oleh provinsi. Pajak rokok juga. Nah, untuk yang merokok ya, ini kenapa seperti ini. Terus pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kota yang terdiri dari hotel, restoran, hiburan, reklame ini iklan yang dipajang di jalanan yang terpampang, pajak penerangan jalan, itu lampu-lampu yang ada di pinggir jalan itu juga dikenai pajak. Pajak parkir, kalian sering bayar parkiran kan, tapi tidak tahu apakah itu masuk ke negara. Tapi intinya pajak parkir yang ada di gedung, plaza, mall itu masuk ke kabupaten atau kota. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Ini dalam menghasilkan apa ya? Kalau kalian ternak burung walet itu dikenai pajak. Emang kenapa harus dikenai pajak? Karena berisik kali ya. Ini sarang burung walet. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini tadi PBB yang sebagian masuk ke pusat, sebagian masuk ke daerah. Retribusi daerah. Apa bedanya pajak dengan retribusi? Pajak sifatnya wajib atau paksaan bagi setiap yang sudah wajib pajak. Artinya contohnya wajib pajak itu bagaimana? Kalian kan masih SMA, jadi belum wajib pajak. Yang wajib pajak berarti yang memenuhi syarat untuk bayar pajak. Contohnya yang gajinya misalkan 5 juta, atau yang sudah berpenghasilan gajinya 5 juta, atau yang tadi membuat waduk atau kolam renang dari sumber ini, air permukaan, pajak rokok, ya kan? Nah ini sepertinya pajak rokok untuk pengusaha rokok ya. Tapi yang merokok juga bayar ya. PKB, kalau kalian punya motor, nah ini rata-rata pasti mungkin ya. Nah, kalau retribusi daerah, ini sifatnya pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi retribusi daerah ini kita bayar jika kita memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya retribusi sampah. Nah ini biasanya di perumahan
bayar sampah setiap bulan karena pemerintah yang akan mengurus sampah tersebut. Pemakaman, pengabuan mayat, retribusi pasar, terminal, rumah potong hewan, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Atau contohnya mungkin juga sewa gedung pemerintah, yang mau nikah di gedung pemerintah misalnya. Nah, itu juga termasuk retribusi. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah yang diakui oleh negara. Contohnya seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro ini adalah cek, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, dan lain-lain. Nah, bagaimana sumber penerimaan daerah? Pertama adalah dana perimbangan. Kalian harus tahu apa yang disebut dengan dana perimbangan. Kalau ada pertanyaan dana perimbangan itu apa? Ini sumber pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah. Ini penerimaan daerah, tapi sumbernya dari APBN, dari pusat. Jadi ini sokongan dari pemerintah pusat untuk daerah dan disebut namanya dana perimbangan. Nah, jadi sederhananya dana perimbangan ini adalah dana dari APBN atau dari pusat, dari pemerintah pusat atau pemerintah pusat. Apa saja dana perimbangan itu? Ada DBH atau dana bagi hasil. DBH ini adalah dana bagi hasil. Apa dana bagi hasil? Yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi ini artinya penyamarataan semua daerah. Jadi tidak semua daerah sama bagian DBH ini, sesuai persentasenya. Karena contohnya aja misalkan Jogja itu tentu lebih besar daripada Bali. Atau contohnya mana lagi ya? Intinya setiap daerah itu tidak sama. Pulau Sumatera tentu tidak sama DBH-nya dibandingkan dengan mungkin Pulau Kalimantan karena beda kebutuhannya. Jadi intinya ini sesuai persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini abaikan saja, bisa kalian baca ya. DAU, dana alokasi umum. Artinya ini adalah sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Intinya DAU ini dana alokasi umum yang dikasih oleh pemerintah pusat untuk daerah, tujuannya untuk kemampuan keuangan antar daerah, dan biasanya kalau ini DAU ini rata untuk semua daerah ya, artinya dapat semuanya. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Intinya dapatlah ya. Tapi yang penting yang harus kalian ketahui, DAU ini adalah dana alokasi umum yang sumbernya dari pusat. Tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi khusus. Sumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Jadi ini nggak semua daerah dapat, atau semua daerah dapat tapi kebutuhannya tertentu daerah seperti daerah tersebut. Contohnya misalkan seperti Medan, karena ibu dari Medan ya kan. Medan itu setiap tahun pasti mengadakan yang namanya Festival Internasional, Festival Danau Toba. Festival Danau Toba.
Dan ini rutin, memang tahunan, kecuali kemarin karena ada corona ya. Dan ini dananya akan memperoleh DAK dari pusat, dana alokasi khusus. Contoh lagi DAK ini Riau, karena ibu dari Sumatera, taunya dari Sumatera aja ya, kita cari dari yang lain nanti. Nah, ibu punya tugas nih, nanti deh disebutkan. Riau memperoleh DAK itu seperti biasanya Riau itu selalu terjadi bencana asap tahunan ya. Eh, Kemarin itu, tapi ini contoh ya, nanti kita ini lagi cek lagi apakah bencana asap tahunan yang dialami Riau itu masuk ke DAK APBN atau ke DAU. Tapi intinya DAK ini setiap daerah itu berbeda perolehannya dari pusat sesuai dengan kebutuhannya. Yang pasti yang satu lagi yang ibu tahu pasti dapat dari DAK itu Padang dengan festival ini. Apa sih sepeda itu tour, aduh, pokoknya itu dah yang biasa, contohnya gitu-gitu dah, festival-festival gitu yang dapat dari pusat, pasti dapat bantuan dari pusat, dan itu disebut alokasi khusus karena dia mendanai kegiatan khusus yang dilakukan oleh daerah, tentu masih dengan sesuai prioritas negara. Sumber penerimaan daerah, pendapatan lain-lain, pendapatan hibah, dan pendapatan dana darurat. Untuk pengeluaran, ini belanja kementerian, belanja non-kementerian. Ini mungkin bisa dibaca saja dan coba perhatikan sumber pengeluaran pemerintah pusat. Salah satunya adalah transfer ke daerah. Yang mana ini? Yang tadi dana perimbangan. Jadi bagi pemerintah pusat itu kan pengeluaran, tapi bagi pemerintah daerah itu kan disebut pemasukan. Nah, itu kita sebut namanya dana perimbangan. Dana desa, ini baru ya. Jadi sekarang kepala desa itu makmur, gajinya besar. Ini pengeluaran pemerintah pusat. Bagaimana dengan pengeluaran pemerintah daerah? Belanja aparatur daerah seperti belanja pegawai, pembukaan PNS nih, CPNS, belanja barang dan jasa dan belanja perjalanan dinas, belanja pelayanan publik, semua belanja pemerintah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, ini kegiatan pengalihan uang atau barang dari pemerintah daerah, seperti lembaga keagamaan dan lain-lain. Belanja tidak tersangka berarti ini ya. Ya gitulah. Artinya ini yang tidak direncanakan seperti bencana sosial. Nah, asap Riau itu setahu ibu itu sudah dimasukkan tahunan sebagai bantuan untuk Kepulauan Riau dalam penanganan. Karena itu tahun ini mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan seterusnya juga nggak ada. Karena itu setiap tahun selalu berulang, maka itu bukan belanja tidak tersangka. Kalau ini kan bencana sosial yang tidak diduga, seperti bencana tsunami yang sifatnya tidak bisa diprediksi, seperti itu. Oke, kalian bisa baca-baca. Ini APBN Indonesia tahun 2020. Kita akan adakan khusus nanti untuk membacanya seperti apa. Intinya ini isi dan ini sudah resmi diambil dari website Kemenq. Nah, pendapatan negara 2020 adalah 2000 triliun sekian, belanjanya 2,5. Berarti APBN kita defisit, artinya minus. Kebanyakan pengeluaran. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.